Oke, assalamualaikum, halo teman-teman pemuda Kertajati ataupun penonton video dari program KKN berupa tutorial seni tipografi. Halo teman-teman, namaku Hafiz dan di sini, aku akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara pembuatan poster seni tipografi secara umum dan secara khusus adalah bagaimana cara membuat, eee, poster tipografi ini dalam kaitannya dengan sosialisasi prokes atau protokol kesehatan. Karena sebagaimana yang kita tahu ada, 2 permasalahan besar yang paling tidak kita hadapi sekarang. Permasalahan yang pertama adalah sosialisasi protokol kesehatan berupa 5M itu masih perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat lebih sadar, kurang lebih seperti itu ya, kita sama-sama sudah tahu. Lalu yang kedua adalah di sisi lain, upaya berbagai pihak dalam melakukan sosialisasi protokol kesehatan itu seringkali masih kurang oke, baik dari kemampuan komunikasinya ataupun estetikanya. Nah, di sini, melalui program kerja non tema ini, aku akan sharing-sharing, berkaitan dengan tips and trik sederhananya gitu. Jadi aku akan ngasih basic-basicnya yang bisa teman-teman terapkan dan langsung praktekkan, untuk membuat poster seni tipografi yang isinya ini berupa muatan sosialisasi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Tapi kalaupun misalnya teman-teman mau mengaplikasikannya di luar konteks protokol kesehatan, it's fine, nggak apa-apa banget. Misalnya teman-teman mau memakai poster tipografi ini untuk keperluan bisnisnya teman-teman, atau mengerjakan tugas sekolah ataupun kuliah, atau bahkan misalnya mau jadi graphic designer yang handal, yang jago dan mengembangkan karir graphic design lewat seni tipografi ini boleh banget monggo gitu. Tapi kita akan belajar pelan-pelan lah di sini. Yang pertama kita akan bahas ke definisinya lah, simpelnya gitu biar kita sama-sama paham, sama-sama tahu ketika nanti di beberapa video berikutnya kita bahas tentang tipografi ini, kita sama-sama aja saling tahu, oh tipografi yang dimaksud ini toh gitu. Dan untuk membuat lebih sederhana serta mudah, ini aku udah ngasih contoh ini kayak di sini. Paling enggak udah ada sedikit gambaran lah ya. Uh, aku masuk ke uh, alasan atau manfaatnya dulu. Kayak kenapa sih kita harus belajar tipografi? Paling enggak ada 4 alasan teman-teman. Pertama, tipografi itu simple karena kita membuat atau menyusun seni karya visual dengan modal huruf itu tadi. Jadi kita mengetik huruf, terus direka-reka dikit, itu udah bisa jadi seni gitu loh. Dan itu bisa jadi bernilai banget gitu. Nanti ada contohnya di slide berikutnya. Pertama simple, kedua komunikatif juga. Jadi tipografi ini merupakan perpaduan antara tulisan dan juga visual. Jadi tulisannya ada, tapi visualnya pun juga ada, enak dilihat tapi ada kalimatnya, kurang lebih begitu. Lalu yang ketiga mudah karena mudah banget untuk dipelajari, dan yang keempat prospektif gitu. Jadi seni tipografi ini meskipun terhitung simpel dan mudah, ini pun juga tetap terhitung sebagai salah satu seni di dalam graphic design yang posisinya tuh oke gitu loh. Yang kalau misalnya teman-teman baru jago di bikin tipografi aja, tapi beneran jago, itu udah bisa skillnya bakal kepake di mana-mana. Even teman-teman mau kerja. Jadi graphic designer yang profesional itu bisa banget seperti itu. Lalu kita masuk, apa sih tipografi itu? Sebelum presentasi dan video ini dibuat, aku sudah membagikan Google Form ke teman-teman yang menjadi peserta program KKN ini. Dan ada dua respon yang cukup menarik, di mana uh, dua respon pertama ini menjawab pertanyaan apa yang teman-teman ketahui tentang desain grafis. Aku highlight empat atau aku tandai 4 poin yang paling penting. Pertama, desain, lalu kedua tujuan tertentu, ekspresi, visual. Dan pertanyaan berikutnya, apa yang teman-teman ketahui tentang seni tipografi? Di sini ada 5 poin atau 5 kata lah yang aku tandai. Pertama tulisan, seni, huruf ditata apik. Gitu. Jadi kita nggak bahas tipografi secara saintifik gitu ya, kayak ibarat
Oh, ada nggak sih buku teori tentang tipografi dan definisi yang saklek, yang rigid? Enggak sih, kita nggak kayak gitu. Karena kan ini merupakan sebuah kemampuan sekaligus seni yang aplikatif gitu loh. Jadi ya udah, let's take it easy aja. Yang penting gambaran kasarnya kita paham gitu. Yang pertama, desain tujuan tertentu. Jadi ini benar banget bahwa tipografi ini merupakan apa ya, salah satu cabang seni di dalam desain grafis yang sudah pasti harus ada tujuan tertentunya. Jadi kalau misalnya kita secara umum mau membuat poster visual desain grafis tapi nggak ada tujuannya, ya apa karya yang akan bisa kita hasilkan, apalagi tipografi gitu, lebih-lebih kalau jenisnya berupa tipografi. Kita harus punya tujuannya, misalnya tujuannya mau iklan, atau kalau di konteks program kerja ini adalah melakukan sosialisasi protokol kesehatan. Dengan kita tahu tujuannya kayak gitu, yaitu tentu eh, sangat mempermudah sekaligus mempercepat kita ke depannya. Misalnya kalau tipografi ya dengan tahu misalnya oh tujuannya mensosialisasikan 5M. Oh, berarti nanti bikin kalimatnya yang akan direka-reka itu berkaitan dengan protokol kesehatan. Oh, jadi ada bayangannya, oh konteks kesehatan. Lalu ekspresi. Ini bagus juga di mana kita ketika membuat seni desain grafis secara umum, itu sambil ekspresif aja, sambil mengekspresikan perasaan yang ada di dalam hati kita. Itu penting banget dan juga membuat kita lebih nyaman dalam berkarya sekaligus bisa jadi lebih cepat dan lebih banyak hasilnya kayak gitu. Dan secara visual balik lagi. Meskipun tipografi ini ada unsur katanya atau kalimatnya, tapi tetap yang lebih dikedepankan adalah visualnya itu sendiri gitu. Kalimatnya tetap ada, kata-katanya tetap ada, hurufnya tetap ada, tapi memang yang lebih diutamakan seni visualnya itu tadi gitu. Lalu terkait seni tipografi benar bahwa seni tipografi adalah tulisan yang dibuat dengan seni atau lebih tepatnya ketika tulisan itu ditampilkan itu enggak sekedar hanya tulisan yang plain aja atau yang tulisan yang jeret cetak jadi enggak, tapi juga ada unsur-unsur seni visual lainnya kayak gitu, ada unsur lukisannya dan lain-lain. Lalu ditata dengan apik benar juga karena tipografi tidak bisa ditata secara sembarangan kayak gitu. Ya, ini balik ke seni kita sendiri kayak menata hurufnya tuh ada seninya kayak gitulah. Nah, lalu kita masuk ke contoh seni tipografi. Ini dua-duanya, meskipun mungkin kita tahu ya yang mana yang lebih baik dan yang mana yang kurang baik, tapi kita bisa sama-sama tahu bahwa keduanya ini termasuk tipografi. Kenapa masuk tipografi? Karena pertama ini merupakan bentuk hasil uh, desain visual jelas itu. Lalu kedua ada unsur kata-katanya jelas juga. Dan yang ketiga ada artistiknya juga kayak kalau misalnya di yang kanan ini ya. Ini kan ada apa ya upaya perpaduan dua warna ya, warna kuning dan pinky gitu. Lalu juga ditata ini kan kalau kita ke sini uh, tentang seni tipografi huruf yang ditata dengan apik. Ini pun di sini udah nyoba ditata dengan apik gitu loh. Meskipun mungkin dibandingkan dengan yang kiri mungkin kalah begitu ya. Nah yang kiri ini lebih bagus dia kan nih uh, tulisannya dibuat dengan seni ini lihat. Jadi yang satu, dua, tiga, empat masing-masing ada seni nulisnya gitu loh. Dalam menuangkan kata-kata itu ke apa ke posternya itu dibuat dengan seni nggak yang asal tulis-tulis gitu nggak, tapi ini tiap baris pertama dua tiga empat masing-masing beda, nggak harus jumlahnya 4 baris atau nggak harus beda juga, tapi ini kan kelihatan bikin tulisannya dengan seni gitu berseni dan kita sangat bisa mengembangkan itu sesuai dengan apa namanya sering-seringnya kita ngeliat aja gitu. Nah nanti video-video berikutnya akan aku uh, akan kita sharing bareng-bareng gitu gimana caranya cari reference kayak gitu. Ini terus ada payungnya juga, ada hujannya kan estetik gitu. Terus I promise everything will be okay. Kalimatnya simple gitu, tapi ditata dengan apik, tulisannya dibuat dengan seni dan voila atau itu jadinya seperti ini. Nah, lalu ya seperti yang aku sampaikan tipografi yang lebih baik itu contohnya yang ini, bukan yang ini ya, karena mungkin beberapa hal yang bisa kita cermati bersama adalah pertama, tipografi itu tidak harus me
memasukkan unsur-unsur yang jelimet atau yang sulit gitu, enggak. Cukup ini kan simple sebenarnya. Bikin tulisannya simple, gambar payungnya simple, hujannya pun simple, cuman garis tek 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 pakai penggaris diputus-putus-putus gitu kan bisa. Tapi yang mahal itu idenya, yang mahal itu membayangkan atau istilahnya brainstorming-nya, mencari idenya sehingga kepikiran seperti ini bagaimana, bagaimana premis aku berjanji semua akan baik-baik aja. Terus yang dipakai jadi seni visualnya tuh hujan, hujan itu merepresentasikan air mata atau kesedihan kan di situ yang mahal. Dengan kali ini selamat pagi, sesulit bla 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 selesai kayak apaan coba apa nyambungnya selamat pagi sama jalan yang ngungker-ngungker-ngungker. Sulit dipahami. Kalau ini lebih jelas gitu loh. Lebih jelas. I promise everything will be okay. Aku berjanji semuanya akan baik-baik aja. Dan bukti berjanji semua baik-baik aja itu dengan memayungi diri dari segala hujan atau kalau dimakna itu ya segala tantangan kehidupan, kesedihan itu kan bagus gitu. Simple dan nggak harus yang berwarna juga. Ini kan yang ini kita lihat. Ini ada berapa warna sih? Ada kuning, pink, abu-abu, hijau. Kuning, pink, abu-abu, hijau ada 4. Dan ketika dipadukan dalam satu poster, sampah gitu. Let's say ya. Jadi kurang oke lah atau bahasa lebih halusnya kurang oke gitu. Sedangkan yang ini warnanya cuma hitam putih doang loh. Hitam putih ya sama abu-abu mungkin ya kalau ada pensil yang digariskan atau spidol yang digariskan kurang tepat. Berarti seperti itu. Jadi simple aja, nggak harus yang jelimet gitu. Pinter-pinternya kita aja dan sering-seringnya kita aja untuk melihat beragam visual tipografi atau seni tipografi itu posternya. Kalau kita sering melihat, tentu kita jadi sering lebih mudah untuk memikirkan ide-ide barunya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih dan kita bisa masuk ke video berikutnya.